Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Celebes People? Senang rasanya saya Ade Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Caritas. Saya kita ketahui sekarang pemerintah provinsi, baik itu pemerintah Kota Makassar, mengkebut ya program vaksinasi karena memang kita mengejar yang namanya herd immunity. Dan baru-baru ini tim Boswa Peduli juga sedang melaksanakan program vaksinasi di daerah Kecamatan Biringkanaya. Untuk lebih jelasnya kita juga sudah terhubung bersama dengan Direktur Boswa Peduli, ada Ibu Marini. Ibu Marini, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas Ade. Ketemu lagi. Ini programnya masih berjalan ya, Ibu Marini ya? Ya, insya Allah masih berjalan sampai besok untuk lokasi di Biringkanaya. Oke, baik. Kita juga sudah terhubung bersama dengan Sekretaris Umum PMI Sulsel, ada Bung Rahmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rahmansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar ini, Bung? Baik, baik. Sehat ya. Oke, mungkin pertama saya ke ya, Ibu Alhamdulillah. Marini. Ya, ke Ibu Marini dulu. Ibu Marini kan ini tim Boswa Peduli mengkebut program vaksinasi di daerah pinggiran kota, tepatnya di Kecamatan Biringkanaya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa di daerah sana dan programnya ini sudah berjalan beberapa hari. Silakan Ibu Marini. Baik, terima kasih Bung Ade. Selamat siang Bung Rahmansyah. Salam kenal dari saya juga dan pemirsa Celebes TV dimanapun berada. Alhamdulillah vaksinasi kita kali ini kami sengaja menyasar daerah pinggiran di Biringkanaya selain sebagai salah satu daerah yang cukup padat di Makassar, juga kami ingin agar masyarakat yang aksesnya untuk ke daerah-daerah, selama ini kita tahu ya bahwa vaksinasi banyak digelar di daerah perkotaan dan kemudian di daerah-daerah bisnis ya, di pusat-pusat bisnis di Makassar. Nah, mungkin ada sebagian besar masyarakat kita yang mungkin tidak berkesempatan untuk bisa hadir ke tempat tersebut, ataupun jangkauan ke area puskesmas yang vaksinasinya terbatas, mungkin kuotanya mungkin tidak terlalu banyak secara harian, sehingga kami berinisiatif mengajak tim vaksinator dari TNI untuk bisa bekerja sama dalam hal ini, memberikan fasilitasi yang lebih alternatif lah ya, alternatif fasilitas lokasi untuk mengadakan vaksin. Dan sengaja juga kami memilih di fasilitas yang Boswa punya, yaitu di salah satu kampus kami, yaitu di Politeknik Boswa di Kapasa, karena di situ banyak ada banyak pekerja ya, pekerja dari KIMA dan segala macam. Alhamdulillah kami juga ingin menyasar masyarakat yang ada yang bekerja di KIMA, sehingga itulah alasan kenapa kami pilih lokasi ini. Nah, berhubung daerah ini cukup sulit dijangkau karena tidak ada fasilitas transportasi umum seperti PT-PT, akhirnya kami juga menyiapkan bus ya, bus penjemputan, artinya gimana masyarakat bisa. Baik, terima kasih Ibu Marini. Tapi kalau untuk kalangan ininya saja, apa target yang disasar gimana nih Ibu Marini? Apakah memang sudah ada target ataukah memang masyarakat umum nih yang menerima? Ya, betul. Jadi untuk targetnya sendiri tidak spesifik untuk kalangan tertentu, yang jelas semua masyarakat yang belum tervaksin, yang berada di sekitar tempat itu, silakan datang vaksin selama vaksin ada di daerah tersebut. Artinya ya kita sama-sama gitu ya melakukan menyadari sendiri lah ya bahwa vaksin ini sangat kita perlukan. Semakin cepat kita vaksin, semakin cepat Indonesia bisa mencapai herd immunity, minimal 80% dari seluruh warga Indonesia, itu sekitar 200 juta bisa kita vaksin sama-sama insya Allah, supaya kita nggak perlu lagi wajib memakai masker dimanapun kita berada, gitu Mas. Baik, terima kasih Bu Marini. Saya ke Bung Rahmansyah. Bung Rahmansyah, kalau untuk PMI Sulsel sendiri, sejauh ini program vaksinasinya sudah berjalan sejauh mana nih Bung Rahmansyah? Ya, baik. Saya kira Bung Ade, Ibu Marini, PMI sebagai satu organisasi sosial dan kemanusiaan sejak awal COVID sudah terlibat secara aktif. Di SK gugus tugas
bahkan SK Satgas PMI itu masuk dalam struktur organisasi dan dapat tugas untuk melakukan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 dengan cara penyemprotan disinfektan. Dan alhamdulillah itu kita lakukan di seluruh tempat dan ruang publik dengan melibatkan banyak elemen, TNI Polri, organisasi kemasyarakatan pemuda, ormas Islam, ya, tempat-tempat ibadah, kemudian sekian banyak elemen, termasuk sekolah, pendidik. Sebelum tatap muka kita lakukan penyemprotan disinfektan. Itu pada satu sisi di awal perjalanan COVID, dan sampai hari ini secara rutin kami melakukan penyemprotan dengan menggunakan gunner, Grand Max, kemudian motor VR, dan alat penyemprotan manual yang juga kita sudah bagi kurang lebih 1.500 alat penyemprotan yang kita bagi ke beberapa segmen yang saya sebutkan tadi. Dalam proses perjalanannya, ketika pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, menjadikan vaksin ini sebagai salah satu parameter hilangnya COVID-19 di sekitar kita, maka sejak itu juga PMI melakukan aktivitas yang menunjang kerja-kerja pemerintah sekaligus membantu masyarakat dalam rangka keterjangkauan penerimaan vaksin. Oleh karena itu, alhamdulillah, sejak digalakannya vaksin, PMI pusat, PMI provinsi sampai ke cabang kabupaten kota secara giat menjadikan markas PMI sebagai sentra pelaksanaan vaksin dengan bekerja sama dinas kesehatan setempat, tentu secara teknis dengan puskesmas di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Sulawesi Selatan. Sejauh ini PMI sudah bekerja sama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia dan jajaran organisasi kemasyarakatan pemuda dengan melakukan vaksinasi massal untuk 10.000 dosis, ya, khusus segmennya anak-anak pemuda, ya, anak-anak muda yang kita minta untuk terlibat secara aktif dan maksimal, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Kemudian insya Allah dalam bulan ini, minggu-minggu ini, kita akan kembali lagi melaksanakan kerjasama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia untuk melakukan vaksinasi massal di 24 kabupaten kota dengan ketersediaan vaksin 50.000 dosis vial, ya. Kemudian kemarin juga baru kita pertemuan dengan PMI Pusat untuk mendistribusi 2 juta vaksin yang diperuntukkan bagi PMI, dan tentu bukan hanya untuk kalangan PMI, tapi yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat seperti Ibu Marini tadi sampaikan bisa terlayani secara maksimal. Tentu ada banyak kendala teknis selain tenaga kesehatan, vaksinator itu sendiri. Yang paling kita rasakan adalah keterbatasan ketersediaan vaksin. Vaksinnya ada, mobilisasinya yang sedikit terlambat, dan tentu ini sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah menyiapkan vaksinnya dan tenaga vaksinatornya. Dan pada sisi yang lain, bagaimana kita semua secara bersama-sama dari semua elemen dan golongan masyarakat, kalangan masyarakat, untuk ikut terlibat meyakinkan masyarakat bahwa untuk saat sekarang ini menghindarkan diri kita dan masyarakat kita dari COVID-19, solusinya ada 2. Ya. Ketat protokol kesehatan dan ikut vaksin. Itu dulu untuk sementara yang harus ada di pikiran kita, masyarakat secara keseluruhan, untuk pada akhirnya bisa membantu pemerintah dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Saya kira itu, Bung Ade.